Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan standar berlaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Aturan-aturan tersebut merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, menjadi sumber utama dan ijma serta kias para ahli ulama. Baik, selanjutnya yaitu ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas. Biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu scarcity, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah-masalah pokok ekonomi Islam. Ada 3 faktor yang menyebabkan masalah-masalah pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. 2. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai dengan jumlah. 3. Terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan suatu yang telah ada atau disediakan oleh alam, atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Menurut Syamsul Leson, ketiga faktor sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dijabarkan dalam 3 persoalan pokok, yaitu what to produce, apa yang diproduksi. Masalah utama ekonomi pertama adalah memutuskan jenis barang dan jasa apa yang perlu diproduksi, yang diikuti dengan keputusan tentang beberapa yang harus diproduksi. Keputusan ini didasarkan pada preferensi dan prioritas masyarakat. Yang kedua, how to product, bagaimana memproduksi. Masalah utama dari ekonomi adalah memutuskan bagaimana memproduksi barang-barang ini. Masyarakat harus memutuskan kombinasi faktor terbaik untuk menciptakan output barang dan jasa yang diinginkan. Yang ketiga, for whom to product, untuk siapa diproduksi. Masalah utama ketiga dari ekonomi adalah memutuskan untuk siapa memproduksi barang-barang ini. Dengan kata lain, dapat dikatakan itu adalah keputusan alokasi barang di antara anggota masyarakat. Jika dicermati berbagai fenomena yang ada di sekeliling kita, kekurangan sumber daya atau research yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan manusia dalam rangka mencapai falah, kenyataan ini adalah yang digunakan oleh mazhab mainstream untuk menyebutkan bahwa kelangkaan itu relatif disebabkan oleh 3 faktor, yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, 2. Keterbatasan manusia, 3. Konflik antara berbagai tujuan hidup.